Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya memperingati haul adalah untuk menguak kembali mutiara-mutiara terpendam dan juga mutiara-mutiara yang nampak, yang sangat mengkhawatirkan bila hal-hal ini sudah tidak ada atau kurang peduli dengan adanya peringatan wafatnya atau membaca manaqibnya para tokoh-tokoh ulama, para tokoh bangsa yang akhirnya umat ini menjadi keparmen obor. Maka perlu sekali dengan adanya hal tersebut untuk mengingatkan kembali kepada kita dari mana asal usul beliau, di mana beliau belajar, di mana beliau mengambil tariqah, dari mana beliau mengambil tasawuf, dari mana beliau mengambil al-akhlaq wal adab dan lain sebagainya, sehingga beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang berguna. Jangan sampai kita-kita ini menjadi orang yang medahil kubur. Apa maksudnya madahil kubur? Memuji kuburan. Yang dimaksud ketika kiai itu hidup atau Habib itu masih hidup, kita menjauh. Terkadang kita menjadi oknum pengkritik atau menyalahkan. Tapi setelah beliau tidak ada, baru kelihatan cahayanya telah padam. Akhirnya kita mengatakan tidak ada. Dulu waktu kiai masih hidup, desa kita ini aman, desa ini kita tentram, luar biasa kiai. Padahal orang yang ngomongkan itu tidak pernah mendekat. Itu disebut madahil kubur, memuji orang yang sudah tiada. Tapi masih untung mau memuji. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrus salihin tanazzulir rahmat. Kita menceritakan riwayat hidup orang-orang yang soleh menjadi sebab turunnya rahmat. Ada lagi yang sebab turunnya rahmat, di antaranya orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membacakan salawat kepadaku, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam kitab taklifnya Imam Ghazali, sahabat Anas bersabda dari baginda Nabi, barang siapa membacakan salawat kepadaku 1 kali, maka salawat tersebut dijadikan suhuban. Suhuban artinya mega, yang sangat putih sekali, jernih sekali. Diambilkan dari lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana menetes ke bumi dari suhub itu tadi, mega, maka akan menjadi emas. Bila mana jatuh ke gunung akan menjadi
perak. Apabila diturunkan kepada orang yang belum beriman, maka orang itu beriman. Ini satu rahmat yang luar biasa untuk kita-kita ini yang ahli salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu tali temali hubungan kita kepada Rasulullah yang setiap hari untuk umatnya tidak pernah lepas. Apalagi didasari satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, salawatnya Allah kepada Rasulullah rahmatan makrunatan bita'dim. Kalau yang diberikan kepada para anbiya pendahulu rahmatan mutlak. Di antaranya takdimnya. Bagaimana mengagungkan Allah Ta'ala kepada kekasihnya. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Dari mulai Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada kepanggilan kepada baginda Nabi kalimatun nida. Artinya kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Tapi Allah Ta'ala memanggil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebesarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudaththir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak cukup dari itu saja. Bahkan asma'nya Allah Ta'ala di antara 99 ada yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya Raufun Rahim. Ayatnya mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Aziznya, orang yang sangat peduli. Alaihi ma anittum, berat rasanya menjaga umat ini. Karena apa? Kasih sayangnya Rasulullah luar biasa. Harisun alaikum, dan menjaga kepada kalian umatnya artinya. Semuanya itu karena sifatnya Rasulullah bil mu'minina ra'uf rahim. Itu hebatnya. Saling kasih sayang, saling menghormati dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam ayat tersebut. Ternyata setelah kita pelajari, kalimah panggilan ini mengundang kewibawaan yang luar biasa. Untuk siapa kewibawaan tersebut? Bukan untuk baginda Nabi. Baginda Nabi sudah tidak perlu itu, sudah jauh lebih berwibawa segala-galanya diberi oleh Allah. Tapi mengangkat umat. Satu contoh, ada seorang ustadz muda atau kepala daerah atau kepala desa yang masih muda. Saya merasa lebih tua jauh dengan umurnya kepala desa atau dengan ustadz tersebut. Karena egonya saya pribadi secara merasa lebih tua, saya manggil dengan kepala desa itu namanya belaka. Fulan, di mana Fulan mau kemana?
Atau fulan, ya, ustadz itu tadi mau kemana? Ini yang jatuh yang mengundang. Karena apa? Tidak menghargai orang. Bahwa ini kepala desa itu sudah dipilih sedesa menjadi bapaknya sedesa. Walaupun umurnya muda. Ustadz tersebut telah mendidik anaknya dalam madrasahnya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengerti anak kita wajib mustahil jaiz. Mana wajib mustahil jaiz yang ada pada Allah Ta'ala, yang mana ada pada Rasulnya, para Rasulnya, dan wajib mustahil jaiz terhadap para malaikahnya. Tapi bagi orang yang akhlak, adab, bijak, memanggil kepala desanya apa? Pak Lurah, Pak Inggi kalau di Jawa Tengah, Pak Kepala Desa. Walaupun yang memanggil lebih tua sadar bahwa beliau telah diangkat oleh publik, oleh masyarakat selaku kepala desa, berarti menjadi bapaknya sedesa. Maka memanggilnya Pak Lurah. Badai angkat ke mana? Pak Lurah badai angkat ke Manten dengan halusnya. Ustadz. Nah Ustadz, di Ustadz, Mas Ustadz, Pak Ustadz. Kewibawaan luar biasa terhadap kepala desa maupun Ustadz tersebut. Anak akan berpikir, abahku saja menghormati kepada Ustadzku. Wah kami tidak berani nakal dah, bapak saya saja menghormati kepada Ustadznya. Inilah wibawa panggilan. Kepada Pak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kepada sampai Pak Bupati, disebut pangkatnya, tidak langsung namanya, sampai kepada Gubernur, sampai kepada Pangdam, sampai kepada Kapolda, disebut jabatannya, panggil Bapak lagi, sampai kepada RI 1, orang yang terpilih, sudah menjadi lambang dan bapak seluruh Indonesia, kita panggil bukan Jokowi, tapi kita hormat Bapak Presiden Jokowi, paling tidak Bapak Jokowi. Kalau masyarakat umat ini sudah menyebut, mengangkat nama ulamanya, pemimpin negara, akan dipikirkan oleh dunia luar. Apa? Ini loh bangsa Indonesia sangat hormat kepada kepala negaranya, walaupun beda pilihannya. Kewibawaan ini sangat meningkat. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Untuk daerahnya, untuk desanya terangkat karena panggilan. Makanya sampai Allah Ta'ala berfirman, la taj'al du'a ar-rasul bainakum kad du'a'i ba'dukum ba'da. Jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh, itu hebatnya. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Dari itu Rasulullah bersabda bagaimana mengangkat. Allah pun luar biasa. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Bukan ulamanya dahulu yang diangkat, tapi kedudukannya dahulu. Siapa ulama itu? Alladzina yahsyallah fi qulubihim. Makanya ayatnya innama yahsyallah min ibadihil ulama. Itu hebatnya. Aulia pun juga diangkat. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum. Sebabnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Buahnya dahulu diangkat. Itu diantaranya. Maka dari itu, kalau kita sudah mengenal para ulama yang luar biasa, jasanya
Kita mengenal alif ba ta dari sebab para ustadz, para yai, sampai membaca Al-Quran dan tahu arkanus shalah, mubtilatus shalah, mubtilatul wudu dan lain sebagainya. Jasa siapa? Jasa-jasa para kesepuhan, jasa-jasa para asatid, para ustadz. Inilah. Tapi sayangnya, kemana sejarah-sejarah para beliau-beliau tersebut? Ada satu hadis Rasulullah bersabda, bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan diturunkan 3 perkara. Apa yang pertama? Barokah dijabut oleh Allah Ta'ala dalam ekonominya, dalam pertaniannya. Nah, kalau barokah ini sudah diangkat, apa yang terjadi? Bumi pun ikut gersang. Sudah manusianya gersang, buminya ikut gersang, gunung pun ikut gersang. Dulu waktu kecilan saya, para bapak, tidak ada gunung erupsi, itu paling 1 gunung Merapi. Sekarang muncul gunung ini, gunung ini, gunung ini. Karena apa? Panas. Barokah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan tidak menentu. Orang sama kita mudah dibenturkan. Masalah kecil saja ramai. Ini diantar kalau sudah kehilangan barokah. Maka dari itu jangan jauh kita terhadap para al-ulama. Yang dimaksud al-ulama warathatul anbiya di sini diterangkan di dalam kitab Tabaqatul Kubra juz tsani di dalam manaqibnya Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Keterangannya apa? Beliau mengambil dari Imam Nasyadili radhiyallahu taala anhu, al ulama warathatul anbiya dibagi 2. Pertama, al ulama as-sadiqun. Yang kedua, as-salihun. As-sadiqun, wah ini yang top-top, karomahnya cek kontan. Seperti siapa beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Mbah Kiai Hasan Minhajul Abidin Solo, Kiai Ahmad Anwaruddin Cirebon, Kiai Murtado Pekalongan. Banyak lagi kalau kita sebutkan ulama-ulama yang luar biasa, karomahnya cek kontan. Loh, itu diantaranya. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan kita yang kita kurang masih ngambang kepercayaannya kepada mukjizat para rasul atau aulia ulama mutaqaddimin. Dijawab oleh ulama-ulama yang luar biasa. Seperti contoh Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Itu diantaranya kucingnya itu beliau mempunyai pemeliharaan kucing yang luar biasa. Nah, entah tidak tahu mengapa kucing itu mati. Akhirnya dikubur oleh pembantunya. Pembantunya takut sekali. Takut kalau dimarahi. Akhirnya bicara dengan Habib Syekh Bafaqih. Habib, maaf, saya minta maaf atas kesalahan saya mungkin. Kenapa? Kucing yang kesenangan Habib mati, Beb. Kapan? Tadi pagi sudah saya kubur, sudah pagi.
Kata Habib siapa? Enggak mati. Saya panggil ya, saya panggil. Insya Allah hidup itu. Meongnya itu dipanggil. Umpamanya namanya Meong lah. Meong, be kadia cina. Keluar dari kuburnya dekat hari. Itu karomah lah Habib Syekh bin Ahmad Babagi. Ini yang cek kontan ini. Akhirnya umat berpikir lebih jauh. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang mati. Karomah. Itu terserah Allah Ta'ala mau percaya atau tidak. Kalau Allah Ta'ala memberikannya mau apa? Betul tak? Allah Ta'ala menghendaki. Kalau logika ya memang sulit. Masa orang bisa menghidupkan orang mati. Bukan orangnya, kehendak Allah. Memberikan anugerah karomah kepada walinya. Apa dikira kalau Allah Ta'ala memberikan karomah kepada walinya bisa menghidupkan orang mati, lalu sifat kekamalannya Allah Ta'ala berkurang? Siapa bilang? Dikira Allah Ta'ala menciptakan bumi langit seisinya ini Allah Ta'ala tambah kesempurnaannya? Hayhata hasya wa kalla. Apa dikira Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang sujud terus, rukuk terus, apa menambah kesempurnaan kesifat kamalannya Allah Ta'ala? La abadan. Wa huwa mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Ya maha sempurna, tidak mempunyai sifat kekurangan. Mau menciptakan alam semesta, oh tidak. Tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah. Nah sama ketika Allah Ta'ala memberikan karomah kepada para aulianya, tidak ada muskilah. Nah aulia inilah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di zaman Nabi Allah Isa. Mukjizatnya menghidupkan orang mati. Tapi di zaman baginda Nabi SAW, umatnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan orang mati. Yang tadinya ngambang imannya apa iya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya percaya bahwa ini umat Nabi besar kita saja mampu menghidupkan orang. Hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah pentingnya. Belum kita melihat perjuangan yang lainnya. Apa dikira al ulama wal aulia di Indonesia ini diam? Hanya taunya ibadah saja? Lah, tidak. Apa dikira wali 9 masuk Indonesia ini terus adu wali kesaktian? Yang satu keluar kerisnya, yang satu keluar cahayanya. Seperti dalam film itu. Lah. Wali 9 masuk ke Indonesia dengan intelektualnya. Beliau para ekonom. Tidak cukup ekonom saja, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli ilmu kedokteran. Begitu masuk ke Indonesia, beliau menggelar ekonominya. Di zaman penjajaran, di zaman Brawijaya, sehingga para beliau menguntungkan kepada kerajaan karena bisa memasukkan income. Dilindungi oleh kerajaan-kerajaan, apalagi akhlaknya luar biasa. Itu cara dakwah pertama yang dilakukan para beliau. Makanya dalam sejarah disebut apa? Masuknya Islam ke Indonesia oleh saudagar Islam. Itu saudagar minal ulama. Beliau berhasil dengan akhlaknya yang luar biasa. Itu diantaranya. Dan bijaksananya luar biasa. Apa diantaranya yang berhasil? Sunan Kudus. Ketika beliau masuk ke Kudus, dakwahnya di sana mayoritas agamanya beda. Di antaranya ada satu hewan yang dikeramatkan, sapi. Sampai sekarang orang Kudus tidak berani motong sapi di kota. Kalau ada orang Kudus masih ada enggak? Itu karena apa?
Kalau bulan besar, bulan haji, umat Islam pasti akan memotong sapi, kerbau, kambing. Karena ini yang dikeramatkan jangan sampai menyentuh, ini bagaimana caranya. Ini sebab kalau dipotong bahaya. Sunan Kudus mengambil tindakan. Melarang memotong sapi bukan berarti mengharamkan. Dari situlah banyak yang masuk Islam di Kanjeng Sunan Kudus. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beliau. Tidak cukup dari itu, Pangeran Poncowati agamanya beda. Begitu lihat perilakunya Kanjeng Sunan Kudus, fa'aslam, langsung Islam. Dan begitu Islam, diserahkan kerajaannya kepada Kanjeng Sunan Kudus. Apa kita bangga Sunan Kudus? Kalau Habib Lutfi, kesempatan yang baik, duduk kursi dong. Siapa yang nggak mau jadi raja? Sunan Kudus tidak. Apa sebabnya? Beliau tidak mau mendirikan kerajaan dalam kerajaan, tidak mau membuat negara dalam negara. Sebab di belakangnya Sultan Demak, kerajaan Demak. Padahal Demak sama Kudus tidak begitu jauh. Apa kesempatan oleh Kanjeng Sunan Kudus diambil? Tidak. Itu perjuangan para pendahulu sampai begitu jauh lembutnya. Belum wali-wali yang lain yang ada di Indonesia ini. Dan kalau kita teruskan, malu sebetulnya. Sering saya ulang-ulangi biar kita tambah tambah pengalaman. Bapak-bapak sering ziarah kubur keluar Batang? Pernah? Ramai tidak? Penjualannya dia toko-toko kecil-kecilan itu ramai. Itu seandainya tidak ada Habib Husain luar Batang, kira-kiranya ramai tidak? Tidak. Maulana Hasanuddin Banten sekarang luar biasa di Banten. Seandainya tidak ada sebab Maulana Hasanuddin Banten maupun Maulana Yusuf, kira-kiranya ramai tidak? Tidak. Di Gunung Jati sekarang luar biasa. Ya dari dulu sudah luar biasa, tapi berkembang. Seandainya tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, kira-kiranya berkembang tidak? Tidak. Saya pikir orang mati sudah sekian tahun, 400 tahun lebih, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Coba bayangkan. Membuat kesejahteraan lingkungan. Dari luar Batang, Maulana Hasanuddin Banten sampai ke Gunung Jati. Bahkan dibagi dua di Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim. Yang non muslim ongkoh-ongkoh wae jalan ngibahna menurut manehna. Anu pakai menyandu seur nu ageng, anu pakai naon teteh nu menyandu panjang, macam-macam sehio. Dan dari orang kita ada yang tahlilnya ngebut, ada yang tahlilnya keras. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang satu rombongan ngebut. Tidak ada yang pesak-pasah. Tidak ada. Kamu jalan, zikirnya coba jangan terlalu berat begitu. Dada kita disesak nih. Ini lagi ngebut, lo katanya ngebut, kalau saya ada ngebut dapatnya sedikit, nggak ada, aman. Jadi saya bertanya, ini orang sudah meninggal 400 tahun lebih masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa membuat keekonomi kerakyatan. Kita ini bisa apa? Harewos sungkul, ribut terus. Tertinggal kita dengan bangsa lain. Coba. Luar biasa. Ini contoh. Sini tidak terima, mukul sana, yang sana mukul sini. Sampai kapan? Negara kita itu terkenal subur makmur, tapi ketinggalan dan ketinggalan. Karena apa? Kurang mempunyai kefanatikan sebagian.
Coba kalau kita menghargai produksi hasil buah-buahan apa yang tumbuh dari bumi pertiwi ini, ekonominya cepat maju. Kang, itu jambu naon? Jambu Indonesia. Cenah Bangkok, Bangkok ti saha? Ieu mah tukul nadi dia, tumbuh nadi dia, ngomong ke jambu Bangkok. Di mana jambu Bangkok? Nah, tumbuhkan rasa memiliki kepada republik dan kepada bangsa ini. Apa yang ada tanaman-tanaman di dalam bumi pertiwi ini. Kates California. Lucu amat. Padahal tumbuh di Indonesia, hidup di Indo. Coba. Inilah, mundur kita. Kalau kita punya kefanatikan, jambu naon Kang? Indonesia. Keluaran mana? Bogor. Kalau kok ini besar-besar lagi, keluaran mana? Tasik. Ini berkembang, nama kotanya hidup. Ekonomi terang-terangan akan terus meningkat. Sampai durennya. Lelenya, ya Allah, di sini gudangnya lele Bangkok. Lah kapan kita maju? Belum yang ribut talqin, tahlil, maulud, manakib sendiri lagi. Ayo dikasih pekerjaan. Macam-macam. Maka kita bertanya, kapan kita akan maju? Padahal al-Islam mengatur luar biasa. Coba, di antaranya apa? Al-Islam mengatur cara apa yang dimakan. Tidak cukup apa yang dimakan, bagaimana cara berpakaian yang akhlak dan adab. Itu di antaranya. Nah, 1 tahun sekali kita diberi pembersih oleh Allah Ta'ala. Apa di antaranya? Puasa Ramadan. Supaya Al-Ma'idah, pencernakan kita itu bersih. Kasih puasa. Untuk membersihkan pencernakan dari kerak-kerak yang 11 bulan kita makan. Coba. Dan kerak-kerak itu tidak cukup dihancurkan oleh kimia, tidak bisa terbatas. Tapi yang bisa sampai tembus adalah shaumur Ramadan, puasa Ramadannya yang akan menembus. Hari per hari dibersihkan. Sehingga pencernakan kita, cara mencerna hasilnya bagus, kerjasama yang kompak antara ginjal, pankreas sampai liver, dan bagaimana memompa paru-paru darah dari jantung ini sampai ke otak kecil, otak besar. Darahnya sudah mulai bersih, jernih, akhirnya membuahkan pemikiran, pola-pola pikiran yang jernih. Coba. Al-Islam mengatur sudah sejauh itu. Makanya Rasulullah bersabda apa? Sumu tasihu. Puasa adalah sehat. Apa sebatas sehat? Tidak. Sehat pola berpikir. Sehat di dalam ilmuwan. Sehat jiwanya. Sehat di dalam bernegara. Komplit. Sumutasihu. Seperti hadis Rasulullah bersabda apa? Innama ahli baiti fikum kamathalis safinatin Nuh. Anak cucuku bagi kalian adalah bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa yang menaikinya selamat. Peranan safinatin Nuh menyelamatkan anak cucuku itu bagikan perahunya Nabi Allah Nuh untuk menyelamatkan umat. Apa di antaranya? Menyelamatkan pola pikir yang tidak sehat. Menyelamatkan umat, hati yang kotor supaya bersih. Menyelamatkan umat dari hati yang kotor selalu kita hiasi dengan takaburnya,
higit, hasad, dan lain sebagainya. Safinatin Nuh, perahu yang menyelamatkan apa? Ekonomi kita biar maju, biar sehat, jauh dari kerugian. Safinatin Nuh yang sebab menyelamatkan kita untuk dunia pertanian supaya hasilnya baik, jauh dari hama dan sebagainya. Itu Safinatin Nuh. Luar biasa perbandingan dan perbandingan yang saya katakan tadi. Semua dibawa tadi oleh Wali Sembilan yang luar biasa. Setelah beliau tidak ada, diteruskan oleh yang mewakili yang ikut andil besar di zaman Wali Sembilan. Bagaimana para beliau perang dengan Portugis, menyelamatkan wilayahnya dari jajahan Portugis. Setelah beliau tidak ada, diteruskan oleh Kanjeng Sultan Agung dan tokoh-tokoh yang lain. Sampai kemana? Sampai muncullah di Ponorogo, Ki Mojo, Sentot Perwirodirjo dan lain-lainnya. Sehingga tegaknya kembali Sang Saka Merah Putih. Jasa siapa? Bapak-bapak ini punya kontribusi apa untuk bangsa dan negara ini pada waktu 1945? Punya apa, Pak? Paling jawabnya belum lahir, Beb. Nah, kalau belum lahir, apa kontribusi kita setelah merdeka? Mampu tidak kita mengisi kemerdekaan? Jawab. Ribut terus. Sampai kapan? Loh, jangan kita bikin malu kepada para beliau-beliau yang sudah di alam baka, yang mati syahid dan lain sebagainya. Andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Jawab. Maaf, agak keras sedikit saya. Nah inilah, makanya kita malu kepada para beliau. Kita tuh tinggal nikmat saja, tinggal mengisi kemerdekaan. Yang kurang lurus betulkan dengan baik-baik, dengan ucapan yang baik, yang menyentuh dan lain sebagainya. Kayak apa nikmatnya? Tidak akan memberikan kesempatan oknum-oknum yang akan merusak dan menghancurkan NKRI ini, yang akan menghancurkan negara ini. Kita mampu menepis dengan apa? Karena kita selalu bergandengan tangan, tidak akan memberikan celah kepada siapapun yang akan menghancurkan Indonesia ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Belempem. Mana jawabannya? Hah? Mana jawaban? Mestinya tergugah. Kalau kita tanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab dengan tegas, tidak. Melempem kalian. Oh, merdeka dari dulu, Pak. Nah inilah. Tunjukkan kita merasa memiliki handar beni kepada republik ini. Ikut andil. Tidak akan menjadi bangsa umat ini yang mengecewakan para beliau sudah di alam baka. Bila mana beliau melihat keadaan kita sekarang ini, nangis para beliau yang telah diperjuangkan oleh para beliau. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Ini hasilnya hol. Mengholi para kiai, para ulama. Jangan dikira para beliau-beliau itu tidak andil besar di dalam bangsa ini. Maka dari itu terakhir tolong holnya jangan satu kiai saja. Di mana ada hol, di kiai tokoh mana, desa mana. Ayo hidupkan kembali supaya kita menjadi umat, menjadi bangsa henteu keparmen obor. Ini kalau hol sudah rame, maulud sudah rame, gak usah ribut lah. Semakin mekar, semakin mekar, semakin mekar. Kayak apa bahagianya orang tuanya? Orang tua-tua kita yang diholi. Kayak apa bahagianya para pejuang-pejuang kita di dalam bakanya. Tidak menangis. Tidak kecewa. Karena apa? Bangsanya maju. Itulah bagian
ucapan terima kasih kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.